Apa kabar terbaru, Matius? Yang Mulia Julius, Azoil si orang Yahudi membawa kabar. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah aku menyuruhmu mengawasi Adonia? Iya, benar. Tapi beberapa menit lalu, seseorang dengan kereta kuda membantunya kabur. Dan aku tidak bisa mengejar mereka dengan berjalan kaki. Kenapa kau berjalan kaki? Memang tidak perlu kuda. Aku tidak mengira mereka akan membantunya melarikan diri. Bagaimana berita bisa bocor dari istana? Apa kau mengenali kusir kereta itu? Kepalanya tertutup sorban. Tapi aku yakin itu kereta Maximilian. Pergi, awasi rumah Maximilian. Cari tahu apakah itu kereta yang sama atau bukan. Pergi. Baik, segera Yang Mulia. Ya. 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 Aku harus kembali ke kota sebelum matahari terbenam. Jangan khawatir, masih ada waktu. Maafkan aku, Yang Mulia. Bolehkah aku mengajukan pertanyaan? Matius, aku tahu kau salah satu teman terdekatku. Tanyakan apapun yang kau inginkan. Apa alasan konflik antara Yang Mulia dan Maximilian? Aku akan memberitahumu karena aku percaya padamu. Aku sudah lama menyukai Helen. Dan Diocletian tahu itu. Tapi dengan kedatangan Maximilian, Diocletian menyerahkan putrinya begitu saja kepadanya. Sejak hari itu aku bersumpah untuk membuktikan bahwa Maximilian tidak pantas untuk Helen. Bahwa dia hanyalah seorang pengkhianat. Itu akan terbukti. Dan aku punya bukti melawannya yang akan kubuka kepada Diocletian saat waktunya tiba. Jika dia tidak percaya, aku akan membawa bukti itu kepada Kaisar Hadrian. Kenapa Diocletian dan Lady Helen memilih Maximilian daripada Yang Mulia? Itu semua karena tingkat pengaruh kami di Roma. Maximilian adalah putra seorang senator Romawi. Dan aku, putra mantan perwira tentara Romawi. Siapa di antara kami yang bisa lebih baik menjadi tulang punggung pemerintahan Diocletian? Huh? Maafkan aku, Yang Mulia. Ayo kita pergi. Ya. 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 Kita pergi kemana, Galus? Kau harus mencoba untuk tinggal di luar kota untuk sementara waktu. Caranya? Hutan itu penuh dengan tempat persembunyian. Kau akan bersembunyi di sana selama beberapa hari, sampai keadaan tenang dan orang Romawi teralihkan. Aku akan membawakan makanan tiap hari. Tidak, ini bukan hanya tentang diriku. Aku tidak bisa mengabaikan tanggung jawabku demi menyelamatkan diri sendiri. Selalu akan ada waktu untuk pertemuan dan membimbing orang-orang. Tapi aku akan bertemu dengan sesama pengikutku di ruang bawah tanah pemakaman dalam 3 hari. Kalau begitu, kau harus hati-hati. Iya. Jangan khawatir, Galus. Bisakah aku bicara denganmu sebentar? Aku mendengarkanmu. Tidak, kau tidak mendengarkanku. Pikiranmu saat ini sedang melayang. Maafkan aku, Athena.
Berita tentang kunjungan Kaisar ke Philadelphia membuatku bersemangat. Satu kesalahan saja dan semuanya akan hancur. Semua harapan kita akan pupus. Daripada aspirasi seperti itu, aku harap kau fokus pada hal-hal yang lebih penting. Oh, Athena. Athena, kau tidak mengerti. Kau tidak tahu bagaimana kehadiran Kaisar bisa memperkokoh pemerintahanku di Roma. Dan aku juga mengenang kembali banyak ingatan. Betapa hari-hari yang kuhabiskan bersama Hadrian. Rasanya seolah perang Mesopotamia baru terjadi kemarin. Sungguh suatu kehormatan. Dan saat itu, aku komandan legiun. Hadrian memerintahkan ayam-ayam dilepaskan dari kandangnya. Dan pendeta menyebar biji-bijian untuk mereka. Ya Tuhan. Betapa ayam-ayam itu menyerbu biji-biji itu. Itu pertanda bahwa kami akan menjadi pemenang perang. Athena, kemenangan besar menanti kami. Ramalan yang sungguh menguntungkan. Ramalan yang sungguh menguntungkan. Setelahnya Hadrian melangkah dengan percaya diri menuju kota dan berkata, "Jika ada dewa di kota ini, sebaiknya kalian dengarkan. Aku menyerukan agar kalian menjauh dari rumah-rumah dan jalanan kota ini dan turunkan kesediaan atas mereka. Jangan pertahankan orang-orang tak berharga ini dari tombak, panah, dan pedang kami. Dan biarkan kami menaklukkan kota ini untuk meraih kemenangan." Kemenangan, kemenangan, kemenangan. Aku tahu kau tidak mendengarkanku. Kau sedang melamun tadi. Baiklah, baiklah. Aku mendengarkan. Lanjutkan. Menurutmu siapa yang akan dipilih Hadrian sebagai penerusnya? Tidak ada yang tahu. Bukankah kau bilang kau punya sejarah persahabatan yang panjang dengan Hadrian? Kenanganku bersamanya selalu hidup dalam pikiranku. Setiap detik, Athena. Aku terus-menerus mengenang hari-hari itu. Aku tidak bermaksud mengungkit kenangan lamamu. Oh, Maksudku adalah kau harus memanfaatkan persahabatan ini sebaik mungkin. bagaimana menurutmu aku harus melakukannya? Mintalah dia memilihmu sebagai penerusnya dengan menghormati persahabatan lama kalian. Dan sebagai imbalan karena telah menyelamatkan nyawanya. Itu merupakan ambisi yang cukup berani. Namun orang bisa saja berharap itu agar terwujud. Tidak ada ruginya. Kenapa ambisi yang berani? Apa kau meragukan kelayakan dan kebijaksanaanmu atau persahabatanmu dengan Hadrian yang kau ragukan? Tidak keduanya. Sebaliknya aku ragu Senat Roma akan setuju. Bahkan jika Hadrian setuju, mereka tidak akan. Tapi tidak ada ruginya ambil kesempatan itu. Kau tidak tahu, Diocletian, betapa indahnya bertata sebagai ibu negara Roma. Itu mimpi yang tidak bisa kuhilangkan dari pikiranku. Jadi saranku mulailah bergerak. Istri Hadrian, Sharon, menemaninya dalam perjalanan. Cobalah berteman dengannya. Wanita memainkan peran penting dalam keputusan suami mereka. Meski aku tidak ingin menemuinya, itu adalah saran yang tidak buruk. Ya, Kau bisa yakin aku akan melakukannya. Yang Mulia Julius tiba. Salam, Yang Mulia Diocletian. Julius, apa kabar dari kota? Satu-satunya kekhawatiranku adalah istana. Berita dari dalam telah bocor keluar.
Oh, oh. Tenanglah, Adonia. Kau tidak lagi dalam bahaya. Di sini aman. Ini bukan pertama kalinya Maximilian menyelamatkanku. Dia pernah menyelamatkan raga dan jiwaku sebelumnya. Itu pasti cerita yang menarik. Bagaimana bisa? Aku adalah misionaris Kristen yang menyebarkan Tritunggal Maha Kudus. Suatu hari, tentara Romawi menangkapku saat sedang berkhotbah. Aku yakin aku pasti sudah terbunuh jika Maximilian tidak membebaskan aku. Itu adalah pertemuan yang menyempurnakan aku. Kami sering berbincang berjam-jam dan aku belajar begitu banyak hal darinya. Galus, hargailah tuanmu. Dia adalah pria yang hebat. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Jadi, kau tahu banyak hal tentangnya? Aku budak Yunani. Aku berusia 15 tahun saat ayah Maximilian membeliku dan membawaku ke rumahnya. Dia tokoh terkemuka di Senat Roma dan sangat dekat dengan Kaisar Hadrian. Aku melihat Maximilian tumbuh dari tahun ke tahun. Dia sangat cerdas dan ayahnya memperkerjakan guru terbaik untuk mendidiknya. Mereka mengajarinya sains, kerajinan, dan budaya bangsa lain. Dan pendidikan itulah yang membuatnya perlahan membenci dewa-dewa Romawi. Kebiadaban dan tirani mereka. Untuk kabur dari Roma, dia menerima misi dari Diokletian untuk pindah ke Philadelphia. Ya, takdirnya memang ada di Philadelphia. Kau tampak sangat lelah. Sebaiknya kau beristirahat di bawah naungan pohon itu. Dia datang ke Philadelphia untuk menghindari korupsi di Roma. Saat itu, dia tidak tahu bahwa kekejaman di Philadelphia tidak kalah parahnya. Kenapa Maximilian tidak kembali ke Roma setelah menyaksikan tirani Diokletian? Diokletian menikahkan putrinya dengan Maximilian agar dia tetap di Philadelphia tanpa menyadari bahwa Lady Helen sendiri akan menjadi seorang pengikut iman. Jadi, sebelum memeluk monoteisme, Maximilian sudah berpaling dari dewa-dewa palsu dan berhala, serta sudah menjadi orang beriman. Ya, dia tidak pernah percaya pada dewa Olimpia dan selalu mencari kebenaran. Dia tahu siapa penciptanya, tapi dia mencari petunjuk, kitab, atau tanda darinya. Apa dia tidak tahu tentang Taurat atau Alkitab? Dia tahu dan dia sudah membacanya, tapi dia tidak menemukan kebenaran di dalamnya. Dia sering pergi ke desa-desa sekitar Philadelphia dan menggunakan posisinya untuk membantu yang tertindas dan membutuhkannya. Pada saat itulah dia menyaksikan dari dekat betapa kejamnya penagih pajak Diokletian. Katakan di mana kau sembunyikan uangmu. Katakan, ayo. Lepaskan dia! Lepaskan! Lepaskan dia! Ayo bicara. Katakan. Lepaskan dia! Katakan di mana kau sembunyikan uangmu. Di mana? Katakan. Katakan di mana kau sembunyikan uangmu. Di mana? Aku tidak punya. Di mana? Kalau punya sudah Bicara. berikan padamu. Hidupku lebih berharga daripada uang. Di mana? Katakan. Katakan. Bicara. Kalian harus bayar pajak. Tidak ada alasan. Pukul mereka. Di mana uangnya? Di mana? Bicara. Katakan. Di mana? Cepat bicara. Katakan di mana? Berlututlah. Katakan. Di mana? Di mana kau sembunyikan uangnya? Jangan beri ampun, dengar.
Ambil semua yang kalian bisa. Pukul mereka. Pukul. Tolong jangan. Apa yang terjadi di sini? Kami penagih pajak. Dan pria ini menolak untuk membayar. Dia menolak atau tidak mampu? Itu bukan urusan kami. Kami di sini untuk menagih pajak, bukan membantu orang miskin. Hah. Lepaskan dia. Bicara. Katakan. Tunggu. Dan kau ini siapa? Seorang prajurit harus patuh pada perwira seniornya, bukan mempertanyakannya. Bebaskan dia. Aku penagih pajak yang bekerja untuk Yang Mulia Diokletian. Aku tidak menerima perintah darimu. Aku harus membuatmu mengerti dengan cara lain sepertinya. Kau terlihat seperti orang yang dibesarkan dalam kemewahan, Yang Mulia. Aku rasa kau tidak mampu membuatku mengerti. Ya! Bunuh dia! Bunuh! Bunuh dia! Bunuh! Bunuh! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh! 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 Bunuh dia! Ayo bunuh dia! Bunuh! Mundur! Mundur semuanya! Mundur! Awas! Minggir! Mundur semuanya! Bunuh! Minggir! Minggir semuanya! Minggir! Bunuh dia! Mundur! Ayo bunuh! Bunuh! Bunuh dia! Cukup! Bunuh dia! Bawa anak buahmu dan tinggalkan dia! Bunuh dia! Bunuh! Yang Mulia, oh Tuhan. Oh ya Tuhan. Kalian semua dalam masalah besar. Dia Maximilian, menantu Diokletian. Kita pergi. Ayo. Dan inilah yang membuka jalan bagi hubungan dekat antara Maximilian dan pria tua yang cerdik itu. Maximilian terluka parah dan pria itu menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa berhutang budi. Jadi kami membawa Maximilian ke rumah pria tua itu
di mana dia mengobatinya dengan sangat terampil. Tidak. Kau harus istirahat. Aku sarankan kau tidak boleh bergerak. Galus, Iya, Galus. Yang Mulia. Aku di sini. ketidakhadiranku akan membuat Helen khawatir. Aku akan kembali ke kota dan memberitahunya. Kau istirahatlah. Tidak perlu khawatir, Tuan. Katakan pada Telmika dan Juvanis untuk mengawasi keadaan. Jika sampai Diokletian bertanya, katakan kalau aku sedang mengunjungi desa terdekat untuk urusan bisnis di sana. Baik. Tuan, jangan khawatir. Aku akan segera kembali. Jaga Yang Mulia. Dan inilah awal hubungan antara pria tua yang soleh itu dan Maximilian. Luka ini dibalut dengan sangat terampil. Mohon maafkan aku. Hanya ini yang bisa kulakukan untuk Yang Mulia. Tidak, ini sangat bagus. Di mana kau belajar melakukan ini? Dari leluhurku. Meski tidak bisa dibandingkan dengan ilmu yang dikuasai tabib Romawi. Siapa yang melakukan ini padamu? Itu tidak penting, Yang Mulia. Selama ratusan tahun, bangsa Romawi mencambuk punggung kami. Dengan kekejaman dan kebencian yang tidak pantas bagi orang beradab. Kami sudah terbiasa sekarang. Sebagai orang Romawi, aku minta maaf atas hal itu. Kami bangsa Romawi menganggap diri kami sebagai orang paling beradab di dunia, tapi kami melakukan tindakan paling biadab. Kau sangat berbeda dari orang Romawi lainnya. Tapi kami sangat mirip dengan orang Romawi lainnya. Tidak banyak perbedaan di antara kami. Tidak, bukan begitu. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Iya, silakan. Mengapa kau menantang perwira Romawi itu? Bukannya membantunya, Yang Mulia. Oh, aku sendiri tidak tahu. Yang aku tahu hanyalah aku tidak ingin dianggap sebagai tiran. Mungkin itu kebutuhan yang muncul dari lubuk hati terdalam. Tapi mencintai dunia dan kesenangan yang ditawarkannya adalah naluri manusia. Mengapa kau tidak berusaha mencapainya? Apakah kau sendiri punya alasan atas perbuatan baik dan burukmu? Aku tidak melakukan apapun dalam hidup tanpa mengharapkan imbalan. Aku yakin sekali sebuah tindakanku, baik atau buruk, dosa atau kebajikan, akan memiliki imbalan atau konsekuensi. Dan jika tidak, hidup bagiku tidak berarti sama sekali. Siapa yang memberimu imbalan atas perbuatan baikmu? Kepada siapa kira-kira pelayanmu mencari imbalan? Tuannya. Tuannya berarti kau. Aku juga diberi imbalan oleh tuanku. Setiap orang punya tuannya sendiri. Kau mencoba mengatakan bahwa kau diberi imbalan oleh Tuhanmu. Menurut pendapatku juga tidak ada motivasi yang lebih baik untuk berbuat baik. Tapi aku tidak sebodoh itu melakukan perbuatan baik atau buruk atas nama berhala konyol yang kita buat dengan tangan kita sendiri. Aku tahu kalau Tuhan itu ada. Aku yakin. Tapi Tuhan yang mana? Aku tidak bisa memastikannya. Tuhanku adalah penciptaku. Tapi Tuhanmu
Atau haruskah aku katakan dewa-dewa Romawi diciptakan oleh orang Romawi sendiri? Tidak. Aku juga tidak bisa mempercayai Tuhanmu. Karena jika kau Yahudi, kau menyembah Tuhan yang eksklusif bagi kaummu. Dan aku pernah membaca bahwa Tauratmu mengatakan para nabi berdosa dan melakukan perbuatan keji. Aku tidak bisa menerima Tuhan yang turun dari surga, berjalan di bumi, bergulat dengan nabinya, dan dikalahkan olehnya. Dan jika kau orang Kristen, aku juga tidak bisa memeluk Tuhanmu. Karena Tuhan orang Kristen seperti halnya orang Romawi punya anak. Itulah yang dikatakan Alkitab. Tapi Tuhan yang kau bicarakan itu adalah ciptaan para pengikut dan misionaris Yesus Kristus, bukan dari dirinya sendiri. Mereka membuat agama ilahi Kristus tampak mirip dengan agama duniawi orang Romawi agar mereka bisa mengonversi orang ke agama Kristen. Orang tua itu bercerita pada Maximilian tentang kitab suci kuno. Saat itu, aku tidak sepenuhnya mengerti hal-hal tersebut. Tapi jelas bahwa ada banyak yang ingin disampaikan pria tua itu. Izinkan aku menyatakan keyakinanku dengan jelas. Aku seorang monoteis, dan aku percaya pada satu Tuhan yang esa. Kristus adalah nabiku, dan tidak ada yang lain selain dia. Apakah Tuhan Kristus berbeda dari Tuhan orang Kristen? Tuhan Kristus adalah Tuhan dari semua nabi dan Tuhan dari nabi terakhir yang akan datang. Karena Tuhan selain dia adalah ciptaan pikiran kita. Apakah semua ini pendapat pribadimu atau kau punya bukti untuk mendukung klaimmu? Aku punya banyak bukti. Tapi alasan terbaik dari semuanya adalah kitab suci yang lebih berharga bagiku daripada nyawaku sendiri. Bolehkah aku melihatnya? Oh, tentu saja. Mengapa tidak? Orang tua itu menunjukkan Alkitab Santo Barnabas kepada Maximilian. Dan dia tidak meletakkannya sampai dia membaca setiap kata terakhir. Dia tidak meninggalkan rumah orang tua itu sampai dia menyalinnya untuk dirinya sendiri. Peristiwa dan buku itu adalah alasan Maximilian berpindah ke agama Kristen, dan setelahnya dia meminta kami mengikuti jejaknya. Galus, sebenarnya Maximilian adalah salah satu yang paling dekat dengan Tuhan. Dia dulu sering bilang padaku bahwa perbedaan antara ajaran Kristus dan apa yang diajarkan pengikutnya saat ini seperti perbedaan antara pohon besar yang penuh bunga dan semak kecil yang tak berarti. Namun, aroma bunganya tersebar jauh. Kami berharap ikatan kami dengan bangsa Romawi akan selalu kuat, Yang Mulia. Bolehkah kami memberikan hadiah dari kaum Yahudi? Ini hanyalah tanda penghargaan yang melambangkan persahabatan antara kaum Yahudi dan Kaisar, serta wakil dan penerusnya, Gubernur Diokletian. Dan kami akan menganggap hadiah berhargamu sebagai tanda persahabatan kalian. Kontrak yang dibuat antara Yang Mulia Kaisar dan otoritas Yahudi di Yerusalem
mewajibkan kami untuk bekerja sama erat dengan Yang Mulia Gubernur dan berkontribusi pada perayaan penyambutan Kaisar. Itulah yang diharapkan dari pelayan Kaisar. Kami juga berkewajiban membiarkan orang Yahudi menjalankan agama mereka dengan bebas dan melakukan bisnis tanpa hambatan. Sebenarnya adalah tanggung jawab Kekaisaran Romawi untuk menyediakan kesejahteraan dan kedamaian publik. Namun, ada sekelompok orang yang mengganggu kedamaian dan berniat mengkhianati Roma serta dewa-dewanya. Kami tidak berniat berkompromi dengan mereka dan tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk memburu dan mengadili mereka. Yang Mulia pasti merujuk pada orang Kristen. Kami juga menderita di tangan mereka. Mereka telah menyusup ke barisan kami dengan nabi palsu dan buku karangan mereka, serta menyesatkan para pengikut Yudaisme. Yang mulia, saya yakin kita bisa bekerja sama lebih jauh dengan bersatu dalam memerangi orang Kristen. Berhenti prajurit. Ayo, cepat turunkan. Cepat. Turunkan itu. Ambil kereta kudanya. Kita bisa gunakan ini untuk menutupinya. Kemana kita harus membawa jenazahnya? Mereka akan menemukan jenazahnya di pemakaman dan sadar itu baru saja dikubur. Mereka akan menyerang makamnya. Tempat terbaik adalah rumah ayahnya, Sanctus. Tidak, itu tempat pertama yang akan mereka geledah. Sebaiknya kita bawa dia ke hutan. Di sana paling aman. Berhenti! Berhenti! Maafkan saya, Yang Mulia. Beri jalan! Semoga Tuhan mengizinkan jiwa pahlawan Pluton bergabung dengan jiwa orang-orang beriman dan bertakwa.
Kalian orang bodoh sudah gagal. Kalian gagal total. Mereka membantu kriminal dalam pengawasan untuk kabur dan mencuri jenazah kriminal lain tepat di bawah hidung penjaga kita. Dan apa yang dilakukan kepala legiun dan penjaga khusus kota sebagai tanggapan? Mereka hanya mengeluarkan laporan. Itu saja. Aku di sini untuk menerima perintah dan meminta wewenang lebih, Yang Mulia. Dengar baik-baik, Julius. Kau punya 3 hari untuk menemukan Adonia dan jenazah Pluton sebelum Kaisar tiba di Philadelphia. Atau kau sendiri yang akan dipaku di kayu salib. Dan aku juga menuntutmu menyerahkan padaku mereka yang merencanakan pelarian Adonia dan mencuri jenazah Pluton. Ini kabar baik. Jadi Adonia telah kabur. Aku takkan pernah lupa hari saat aku pertama kali bertemu Adonia. Dalam kunjungan pertamaku ke kota ini, perhatianku tertuju pada bengkel tembikar Adonia. Selamat datang. Selamat datang, Tuan. Dia pembuat tembikar yang terampil. Sepertinya Yang Mulia baru saja tiba di Philadelphia. Ya, kami baru tiba dari Roma. Kami penasihat Diokletian. Salah satu dari kalian pasti Yang Mulia Sulimanus. Itu dia. Bagaimana kau tahu? Berita cepat tersebar di kota ini. Terutama berita penunjukan wali kota baru. Aku merasa terhormat menerima Yang Mulia di bengkel ini. Kalian telah memberkatinya dengan kehadiran kalian. Aku ingin membeli vas ini. Orang Romawi berpangkat tinggi yang telah melihat kejayaan Roma dan menghargai artefak karya seniman dan pematung hebat. Seharusnya sama sekali tidak tertarik pada karya pembuat tembikar anonim yang tidak berharga di sudut Philadelphia ini. Tidak begitu. Ada karya seni yang sangat berharga dan indah di bengkel yang tampak sederhana ini. Kau belum memberitahuku harga vas ini. Meskipun ini tidak pantas untuk Yang Mulia, sungguh kebahagiaan bagiku jika Anda menerimanya sebagai hadiah. Baiklah, rasanya aku tidak enak karena tidak sopan menolak hadiah berharga dari pengrajin terampil sepertimu. Bisakah kau membuatkan kami patung Jupiter atau Apollo? Aku hanyalah pembuat tembikar. Aku bukan pematung yang baik. Mungkin kau tidak mau. Seseorang yang bisa membuat karya seni seperti ini, seharusnya dia mampu membuat sebuah patung. Baiklah, jika itu perintah dari Yang Mulia. Aku tidak punya pilihan. Tidak ada pilihan selain mematuhi. Jadi buatlah patung yang megah. Kami akan kembali besok untuk mengambilnya. Bukankah sudah banyak patung di jalanan kota ini? Aku sudah berusaha menghindari patung-patung mencolok yang tidak perlu ini. Dan sekarang kau malah memesan lagi? Sekadar untuk mengikuti tren, aku harus memiliki satu di rumahku. Saat kami pergi mengambil patung itu keesokan harinya, sesuatu yang di luar dugaan terjadi. Jadi ahli tembikar, apakah patungnya sudah selesai atau belum? Iya, Yang Mulia. Sudah selesai. Semoga kau menyukainya, Yang Mulia.
Patung macam apa ini? Aku sudah berusaha sebaik mungkin, Yang Mulia. Sudah aku bilang sebelumnya, aku bukanlah pematung yang terampil. Kau mau membawa benda konyol ini ke rumah sebagai patung dewa? Yang Mulia, ini adalah patung Jupiter. Anda tidak takut patung ini akan membalas dendam atau mencelakai Anda? Tidak, tenang saja. Patung jelek ini tidak bisa melakukan apapun. Aku pernah melihat patung yang lebih jelek di antara para dewa di kuil. Maksud Anda, mereka juga tidak mampu melakukan apapun? Jaga ucapanmu, pembuat tembikar. Pertanyaan ini bisa membuatmu dalam masalah. Aku bersujud pada patung-patung suci ini. Mereka ini adalah dewaku. Tapi, bukankah aku punya hak untuk tahu apakah dewa ini mampu melakukan sesuatu? Tidakkah kita perlu tahu kenapa patung ini tidak membela diri saat dihancurkan? Atau apakah ia akan membalas dendam atau tidak? Kau pembuat tembikar yang berpikiran sempit. Patung-patung ini bukanlah dewa. Mereka hanyalah perwujudan dari para dewa. Oh, jadi apa benar ada dewa yang kita bayangkan seperti itu? Tapi, bukankah menurut kalian dewa-dewa ini akan membalas dendam? Dengan segala hormat, maafkan aku Yang Mulia, karena aku terlalu belak-belakan. Aku harap kalian tidak merasa tersinggung. Aku pikir kita harus memilih dewa yang lebih mampu untuk disembah. Aku tidak tahu dewa seperti apa. Tapi aku tahu, itu pasti dewa yang kuat, yang mampu membela diri sendiri dan para pengikutnya. Patung buatan yang menyedihkan sekali. Sama sekali tidak mirip dengan apa yang seharusnya. Patungnya jelek, tapi itu adalah berkah bagi kita. Itu telah membantu membebaskan kita dari politeisme. Ayo pergi. Kecerdikan Adonia membantu kami mencapai kesimpulan penting bahwa kita harus mencari dewa yang lebih agung. Sejak saat itulah kami terus bertemu dengan Adonia dan semakin dekat dengan satu-satunya Tuhan yang esa. Kau harus bertindak lebih tegas. Tangkap semua tersangka. Jangan biarkan satu orang Kristen tersisa. Baik, Yang Mulia. Sebagian besar renovasi kota untuk persiapan kunjungan Kaisar telah dilakukan oleh orang Kristen. Aku harap kita tidak akan menemui masalah dalam persiapan upacara penyambutan. Pertunjukan langsung dan pertarungan gladiator di depan Kaisar juga merupakan bagian dari upacara penyambutan. Oleh karena itu, sejumlah orang Kristen harus ditangkap. Seperti yang kukatakan, tahan semua orang yang menurutmu mungkin terkait dengan Adonia. Dengan menangkap mereka, yang lain pasti akan ditemukan. Dan aku yakin Maximilian dan Helen tidak akan diam saja melihat sesama penganut mereka ditangkap. Kita lihat berapa lama kesabaran mereka bertahan. Baiklah, kita lihat bagaimana kerjamu. Segera pergi. Siap, Yang Mulia.